Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan Vespanan. Di episode kali ini kita bakalan belajar lagi cara nentuin pilot jet dan main jet karburator Vespa, atau secara umumnya ya cara setting dan mengetahui indikasi dari karburator Vespa, apakah itu irit atau boros. Di episode sebelumnya aku pernah janjiin bahwa aku mau bikin video tentang setting karburator Vespa untuk RPM atas. Nah, ini sekalian nanti aku bahas di sini ya. Itu. Tapi sebelum kita ke poin utamanya, ini buat teman-teman pemula, ini harus tahu dulu nih apa ciri-ciri atau indikasi dari Vespa kalian. Contohnya, misalkan Vespa kalian itu keiritan, ciri-cirinya yang umumnya itu bisa dilihat dari businya, dari warna busi. Warna businya biasanya dia putih ya, bersih, putih, kering gitu ya. Itu dari businya. Kemudian kalau dari tenaganya itu biasanya dia agak nahan ya, agak ngempet gitu. Terus di RPM atas itu biasanya kayak yang Vespaku ini ya, Vespaku alamin itu agak dedetan, minyaknya itu agak kayak telat gitu loh tuh. Kemudian kalau dari indikasi bahwa Vespa kalian itu keborosan, itu juga bisa dilihat dari businya. Biasanya warnanya itu hitam, baik itu kering ataupun basah. Kalau basah udah parah banget ya. Otomatis kalau seperti itu nanti businya cepat mati. Tuh. Kemudian yang kedua, dari tarikannya ya. Kalau keborosan itu di RPM bawah biasanya dia dut-dutan, atau ya kayak tadi itu ya, kayak minyaknya telat gitu loh. Pokoknya berebet gitu, nggak enak di RPM bawahnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke poin utamanya. Gimana terus cara nentuin pilot jet dan main jetnya supaya Vespa itu enak dinaikin baik di RPM bawah ataupun RPM atas. Tapi sebelum itu, ini aku mau nunjukin ini buat teman-teman pemula ya, yang belum tahu lah. Kalau yang udah tahu kan ini udah nggak perlu dilihat, nggak apa-apa. Ini yang kecil, ini namanya pilot jet, yang besar namanya main jet, atau biasa orang-orang ngomong ini tuh kayak spuyer kecil, ini spuyer besar. Nah, untuk pilot jetnya ini fungsinya itu buat buat biar Vespa tuh bisa hidup gitu loh. Yang penting bisa hidup sama langsam untuk awal-awal ya. Misalkan dihidupin agak susah gitu, susah hidupnya, terus nggak mau langsam, biasanya ini pilot jetnya kurang besar gitu. Makanya kadang orang-orang tuh ya nyebutnya ini spuyer langsam, karena salah satu fungsinya itu ya untuk biar Vespa itu bisa langsam gitu. Terus main jet. Nah, main jet ini fungsinya untuk laju Vespa lah, baik itu di RPM bawah, tengah ataupun atas gitu. Ini yang menentukan kalau Vespa teman-teman itu ketika jalan tuh enak atau nggak enak. Nah, ini main jetnya gitu. Ini sini aku mau tunjukin ya. Nah, ini dia. Yang ini ujung, tengah, sama yang atas. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita bahas yang ini ya. Kalau menurut aku pribadi, pengalaman aku, yang menentukan Vespa itu bisa enak atau nggak enak, yang utamanya itu ini ya, spuyer ini, yang ujung ini sama yang tengah ya. Yang tengah ini, misalkan Vespanya keiritan, berarti yang ujung ini kekecilan, tinggal digedein aja gitu, tinggal digedein.
Misalkan kalau keiritan pakainya misal 92 bisa naik ke 93, 94, 95. Jadi naiknya step by step. Untuk lebih mudahnya bisa pakai ini ya, pakai nomor ya, biar gampang ya. Tapi memang kelemahannya kita harus punya banyak nih, banyak spuyer ya, supaya bisa coba-cobanya. Kalau aku kan nggak punya banyak spuyer ya, jadi ya cuman pakai ini aja nih, pakai alat kayak gini nih. Di video sebelumnya aku udah pernah ini ya, bikin ya kayak gini ya, jadi dirojok gitu, dibesarin dikit-dikit gitu, seperti itu. Nah kalau misalkan kebesaran ya tinggal dikecilin aja, misalkan pakai 95 ternyata keborosan, tinggal dikecilin aja ujungnya ini, dikecilin ke 93, 94, pokoknya sebaliknya gitulah. Nah kalau nggak punya ujungnya ini, biasanya aku digetok-getok ini ya, digetok-getok dia kan jadi agak mingkup gitu lubangnya tuh. Nah pokoknya dua ini walaupun nggak mesti ya, misalkan ini besar, ini juga nggak mesti ikut besar. Kayak spuyer aku yang sekarang itu kan di sininya itu mungkin udah 97, 98 ya, tapi sininya aku pakainya B1 ya, bukan BE3 ya, ini BE3 atau BE5, aku pakainya BE1 ya. Ini tuh kayak apa ya, kayak penyeimbang gitulah kalau menurut aku ya, cuman keluar masuknya bensin gitu. Yang ini yang buat nentuin konsumsi bensinnya itu mau boros atau irit di ujungnya ini. Nah untuk yang atas ini kalau aku bisa ngomong, ini tuh kayak buat setelan angin ya. Jadi ini di sini kan macam-macam ya, ada ukuran 120, 150, 160 gitu. Semakin kecil itu semakin boros, semakin besar semakin irit atau semakin kering ya. Ini lubangnya ini semakin kecil semakin basah, semakin besar semakin kering. Misal nih contohnya, ini spuyernya nomor berapa ini, anggap aja ini ukurannya 95 gitu ya, 95, sininya pakainya 150 atau 160 gitu. Jangan pakai yang 120. Kalau pakai yang 120 otomatis bakalan basah ya, atau boros gitulah gitu. Begitupun sebaliknya, misalkan ini pakai yang kecil ya, ukuran 90 atau ukuran 85 atau berapalah, pokoknya kecil. Sini jangan pakai yang 160 kebesaran, otomatis suplai anginnya itu bakalan lebih banyak dan karbu itu bakalan kering gitu. Daripada bahan bakarnya yang masuk ke ruang bakar itu, daripada bahan bakarnya lebih banyak ininya, anginnya gitu loh, keiritan gitu. Nah seperti itulah kurang lebih ya. Oke, jadi intinya kalau dari ini ya, intinya ada di sini sih. Intinya di sini. Misal Vespa teman-teman itu keiritan, kalian jangan langsung ganti ini sama ininya ya. Ininya dulu nih, diganti yang digedein gitu. Digedein yang ininya. Misal keborosan, ya tinggal ininya dikecilin gitu. Pokoknya ininya dulu lah yang dirubah. Kalau ini sama ini menyesuaikan saja gitu. Kalau ininya kecil, biasanya ikutan kecil. Kalau ininya ukurannya besar, biasanya ini ikutan besar. Karena ini cuman buat kayak suplai anginnya aja gitu loh. Suplai anginnya saja. Semakin kecil, busi semakin basah. Ini ya. Kalau ukuran semakin kecil, busi semakin basah. Kalau semakin besar ukurannya, busi semakin kering gitu ya. Oh iya, ini aku hampir lupa ya, ini keburu aku pasang lagi. Terus cara nyetingnya itu gimana? Kalau aku ya, karena masih pemula, itu biasanya kalau aku nyetingnya itu dipakai buat jalan ya, dipakai buat jalan. Misalnya buat pelan, dirasain udah enak atau belum. Misal udah enak, terus buat ngebut udah enak atau belum gitu, dirasain. Misal dibawa pelan belum enak, berarti ini masih keborosan, terus spoilernya dikecilin, coba lagi gitu.
Misalkan bawahnya udah enak, oh atasnya masih kurang enak, masih ngempet atau masih kayak minyaknya telat, oh berarti ini masih keiritan, terus diborosin lagi. Pokoknya kayak gitulah. Soalnya kan kita pemula ya, kayak aku sih pemula, jadi belum terlalu peka gitu ya. Kalau yang udah pro gitu kan biasanya cukup diganti, dipasang, hidupin, digeber-geber gitu, dia udah tahu dari suaranya aja udah tahu, oh ini keiritan, ini keborosan, oh ini udah pas, biasanya mereka udah tahu ya. Kalau kayak aku ya gitulah, emang agak ribet dan susah gitu ya, gampang-gampang susah lah. Intinya sabar aja dan mau mencoba. Ya mungkin itu aja sih sedikit penjelasannya buat teman-teman pemula khususnya. Kalau buat teman-teman yang emang udah paham ya, udah expert lah, ya nggak usah dijelasin kayak gini lah. Atau mungkin buat teman-teman yang punya pandangan lain cara setting karburator atau cara nentuin pilot jet ataupun main jetnya, kalian bisa berikan masukan di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin segitu saja. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video kali ini, dan mohon maaf mungkin dalam penjelasannya agak belibet atau mungkin agak sulit dimengerti. Ya kita sama-sama belajar aja ya. Di sini aku nggak bermaksud untuk menggurui, tapi cuman sekedar sharing, kita juga sama-sama saling belajar. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vespanan, salam sedulur.